Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ustazah Khairul Rahma sebagai guru seni budaya. Nah, kali ini kita akan mempelajari pelajaran seni budaya tentang seni musik, yaitu di bab 2. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita sama-sama membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat memperhatikan. Semoga apa yang kita perhatikan dapat menjadi ilmu buat kita. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, kita akan membahas tentang Quran Surah Al-A'raf ayat 157. Dalam masalah lagu atau nyanyian, ada dua pendapat di kalangan ulama. Masing-masing tentu berakar dari landasan kitab, Al-Quran, hadis, dan petunjuk kaum ulama. Dua pendapat itu yakni mereka yang melarang musik dan memperbolehkannya. Yang membolehkan lagu dan musik dengan landasan Al-Quran yang berada dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 157 dan yang menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu yang ada pada mereka. Ayat lainnya dalam Al-Maidah ayat 4 yang artinya mereka menanyakan kepada kamu, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagimu yang baik-baik. Nah, kita masuk ke dalam materi kita yang di bab 2 tentang seni musik. Lebih tepatnya teknik dan gaya lagu daerah dengan dua suara atau berkelompok. Yang pertama yaitu dalam seni musik, yang pertama yaitu menyanyi. Nah, menyanyi itu meliputi teknik dan gaya menyanyi lagu daerah. Mempelajari tentang ciri-ciri lagu daerah dan melatih menyanyikan lagu daerah. Kemudian, menyanyi tadi meliputi menyanyi lagu daerah dengan dua suara. Yang mempelajari tentang menyanyi dua suara dan berlatih menyanyi dua suara. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam gaya-gaya musikal. Komposisi karawitan yang dapat mengembangkan perbedaan-perbedaan dari sebuah wilayah dengan wilayah lainnya sepanjang waktu, inilah yang menyebabkan munculnya gaya-gaya berbeda. Nah, jadi gaya musikal di sini itu ciri khas atau karakteristik musikal yang dihasilkan dari beberapa kondisi. Nah, contohnya itu dalam gaya-gaya musikal itu ada gaya lokal. Gaya lokal di sini sifat-sifat lokal dari suatu daerah yang diakui memiliki sifat-sifat estetis. Estetis itu seperti nilai seni dan ekspresif. Ekspresif itu ungkapan jiwa yang berbeda. Berarti di sini memiliki sifat seni dan ungkapan jiwa yang berbeda dengan daerah lainnya. Sekarang sering dihubungkan dengan isu globalisasi. Kemudian sebagai entitas lokal genius. Nah, kita masuk ke yang kedua yaitu gaya individual. Dalam gaya ini yaitu tipologi karakteristik seorang tokoh pencipta lagu yang membedakannya dengan pencipta lagu yang lainnya. Jadi, gaya individual ini seorang pencipta lagu itu harus memiliki karakteristik tersendiri. Contohnya, penyanyi seperti misalnya nih Eri Susan, itu kan punya karakteristik suara tersendiri. Kemudian kita masuk ke dalam gaya periodikal. Gaya periodikal yaitu tipologi karakteristik zaman tertentu yang menghasilkan gaya musikal tertentu. Nah, dalam gaya musikal ini, tipologi karakteristik yang dapat dibedakan dari berbagai bentuk karya musikal yang ada. Kita masuk ke selanjutnya, yaitu tentang
pada repertoire lagu di daerah sering dibawakan oleh seorang penyanyi. Nah, di sini repertoire lagu itu bahasa sederhananya. Jadi lagu-lagu itu sering dibawakan oleh seorang penyanyi. Contohnya nih, di Jawa, Sunda, dan Bali, penyanyi tersebut dinamakan dengan sinden. Kemudian di daerah Sumatera sering di Sumatera Utara lebih tepatnya dinamakan dengan perkolong-kolong. Kemudian di Kalimantan dinamai sendiri seorang penyanyinya itu dengan sebutan madihin yang menyanyikan pantun-pantun dengan iringan tabuhan gendang. Nah, jadi di setiap daerah memiliki nama sendiri bagi seorang penyanyi yang diiringi dengan orkestrasi musik tradisional. Nah, kita masuk ke dalam ciri-ciri lagu daerah. Yang pertama itu menceritakan tentang keadaan lingkungan hidup atau budaya masyarakat setempatnya. Kemudian bersifat sederhana, jarang diketahui pengarangnya, mengandung nilai-nilai kehidupan, unsur-unsur kebersamaan sosial, keserasian dengan lingkungan hidup sekitar. Dan yang terakhir itu ada pengucapan kata dan cengkok sesuai dengan bahasa daerahnya sehingga dapat menampilkan karakteristik daerah tersebut. Nah, untuk merasakan nuansa daerah sebuah lagu, nyanyikanlah lagu-lagu berikut. Nah, ini jadi abang, kakak yang bisa atau yang tahu lagu Gundul-Gundul Pacul, yaitu yang berasal dari daerah Jawa Tengah, karya Harjo Subroto. Nih kita bisa nyanyikan, lebih tepatnya untuk kakak-kakak dan abang-abang beserta orang tua nih yang tahu lagunya, boleh kita nyanyikan. Selamat menyanyikan. Kemudian kita lanjut ke contoh lagu yang kedua. Jadi cara menyanyikan lagu daerah itu punya teknik dan gaya sendiri. Nah, kalau yang tadi bagi abang atau kakak yang kurang tahu lagu Gundul Pacul tadi, boleh nih mana tahu abang atau kakak tahu lagu Tokecang. Nah, lagu Tokecang ini berasal dari Jawa Barat. Bagi yang ingin menyanyikan, abang dengan kakak atau beserta orang tua, dipersilahkan. Nah, kita masuk ke lagu selanjutnya. Jadi, ciri paling utama lagu daerah yaitu menggunakan bahasa daerah asal tersebut. Nah, ini tadi udah ya lagu Tokecang. Oke, abang, kakak, terima kasih karena sudah memperhatikan. Nah, jadi di sini pesan dari saya, ilmu itu lebih penting daripada tugas. Tugasnya memang penting, tapi ilmu tetap yang paling utama. Nah, karena sudah memperhatikan pembelajaran tadi, silakan mengerjakan tugas berikut. Yang pertama, tuliskan gaya-gaya musikal. Kemudian, Kampung Nan Jauh di Mato merupakan lagu yang berasal dari. Selanjutnya, tuliskan ciri-ciri lagu daerah. Kemudian, pengertian dari gaya lokal adalah. Dan yang terakhir adalah, tuliskan 3 judul lagu daerah yang kamu ketahui. Terima kasih karena sudah memperhatikan. Selamat mengerjakan dan selamat mendapatkan ilmu.
karena sudah memperhatikan videonya. Semoga kita mendapatkan ilmunya. Jangan lupa untuk kerjain tugasnya ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.